Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya si Pranus Octavianus Wuring Langodai, NIM 2019 008334. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Hedonic Shopping Motivation, Fashion Improvement, dan Store Atmosphere terhadap Impulse Buying melalui Positive Emotion sebagai Variable Intervening, studi kasus Outlet Biru Yogyakarta. Yang kedua, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama, Bu Nuni Kusumaningrum, SE, MSc. Yang kedua, dosen pembimbing 2, Pak Agus Dwi Cahyo, SPD, MM. Langsung saja pada slide yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti kita tahu bersama bahwa saat ini industri fashion sedang berkembang pesat. Keinginan masyarakat untuk selalu tampil gaya dan up to date sangatlah besar. Dengan berkembangnya industri fashion, potensi pasar bisnis fashion menjadi semakin luas, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Bina Lantas Kemenker Adelaona pada tahun 2010 mengatakan bahwa industri fashion telah menempati posisi ketiga terbesar menyumbang devisa negara. Industri fashion yang ada di sekarang telah mampu menyumbang devisa sebesar 122 triliun bagi pemerintah dan menjadi produk terlaris di bidang e-commerce. Perkembangan positif ini membuka peluang bagi industri fashion Indonesia untuk mampu bersaing menjadi sentra industri fashion di Asia. Adanya promosi diskon dan belanja online semakin meningkatkan perkembangan industri fashion di Indonesia, termasuk juga di Yogyakarta itu sendiri. Faktor inilah yang menjadi penyebab lonjakan bisnis store di Indonesia, termasuk Yogyakarta sendiri, di mana tren masyarakat selalu ingin tampil fashionable. Yang menjadi penunjang penampilan fashion keseharian masyarakat di Yogyakarta salah satunya adalah Outlet Biru yang mempunyai banyak pelanggan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama untuk pelajar dan mahasiswa. Perkembangan tren pakaian masa saat ini menjadi sebagian besar konsumen sering melakukan impulse buying di beberapa outlet fashion. Beberapa rangsangan yang diberikan outlet fashion mendorong positif emotion, konsumen emosi positif yang melakukan impulse buying atau pembelian mendadak atau tidak terencana. Tentu saja ini terjadi setelah adanya fashion improvement, keterlibatan fashion pada konsumen, karena faktor emosional dihasilkan ketika calon pembeli atau konsumen merasa produk itu sendiri karena ingin selalu tampil modis. Kebanyakan konsumen mudah terkena fenomena ini. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi emosi positif dalam belanja, sebagaimana dinyatakan Adrianto et al. 2016 menyatakan bahwa emosi positif dalam berbelanja bisa tertimbul karena faktor suasana hati seseorang, pengaruh karakteristik seseorang, maupun reaksi dari lingkungan. Berkaitan dengan reaksi lingkungan, maka sangat erat kaitannya dengan store atmosphere. Erawati et al. 2022 memberikan pendapat bahwa store atmosphere meliputi hal-hal yang bersifat luar, seperti halnya tersedianya pengaturan udara, AC, tata ruang toko, penggunaan warna cat, penggunaan jenis karpet, warna karpet, bahan-bahan rak, dan penyimpanan barang. Bentuk-bentuk rak dalam lainnya di toko agar dapat menciptakan atmosfer yang menyenangkan, maka perlu diciptakan store atmosfer yang baik. Toko memiliki atmosfer yang baik cenderung untuk memberikan kenyamanan pada konsumen dan juga menciptakan emosi positif. Sedangkan menurut Adrianto et al. 2016, atmosfer sebagai usaha memancing atau merangsang lingkungan atau memberi peluang untuk menghasilkan pengaruh emosi khusus kepada pembeli yang kemungkinan ingin pembelian. Berkaitan dengan keputusan pembelian, adakala konsumen memutuskan untuk membeli sesuatu tanpa pikir panjang dan hanya berdasarkan pada dorongan emosi. Untuk itu, Outlet Biru harus mampu menganalisis sikap dan perilaku konsumen untuk mencapai peluang fashion, seperti yang dijelaskan Herawati et al. Tahun 2022. Perilaku konsumen bersifat dinamis, melibatkan interaksi dan komunikasi. Sifat interaksi dan komunikasi konsumen yang dinamis menuntut para pemasar merumuskan berbagai strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Pemasaran harus mempelajari lebih lanjut tentang perilaku konsumen. Sebagai orang berbelanja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, namun berbelanja juga dapat menyenangkan diri untuk menghilangkan rasa kebosanan. Motivasi untuk berbelanja dengan cara hedonis merupakan tingkah laku individu yang melakukan kegiatan belanja secara berlebihan untuk memenuhi kepuasan tersendiri. Motif hedonis merupakan suatu hal yang dapat menggerakkan atau mendorong untuk memenuhi kebutuhannya pada kesenangan atau kenikmatan materi sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh hedonic shopping motivation, fashion improvement, dan store atmosphere terhadap impulse buying melalui positive emotion sebagai variable intervening yang dilakukan pada pelanggan Outlet Biru Yogyakarta. Yang berikut yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 7, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah hedonic shopping motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Untuk mengetahui apakah fashion improvement berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Untuk mengetahui apakah store atmosphere berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Untuk mengetahui apakah positive emotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. Untuk mengetahui apakah hedonic shopping motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap positive emotion. Untuk mengetahui apakah fashion improvement berpengaruh positif dan signifikan terhadap positive emotion. Untuk mengetahui apakah store atmosphere berpengaruh positif dan signifikan terhadap positive emotion. Yang berikut yaitu kajian teori. Yang pertama itu shopping motivation. Hedonic shopping motivation adalah kebutuhan yang bersifat psikologis seperti rasa puas, gengsi, emosi, dan perasaan subjektif lainnya. Kebutuhan ini seringkali muncul untuk memenuhi tuntutan sosial dan estetika dan disebut juga motif emosional, seperti yang dikatakan oleh Tumpun tahun 2016. Yang kedua itu fashion improvement. Fashion improvement menurut Kinasi dan Jatra tahun 2018, fashion adalah proses difusi sosial di mana beberapa kelompok konsumen menggunakan gaya baru. Fashion improvement yang memiliki arti bahwa keterlibatan fashion itu sendiri. Yang ketiga itu store atmosphere. Menurut Nadia Kirana et al. Tahun 2016, atmosfer adalah berhubungan dengan bagaimana para manajer dapat memanipulasi desain bangunan, ruang interior, tata ruang, dan lorong-lorong, tekstur karpet dan dinding, bau, warna, bentuk, dan suara yang dialami para pelanggan, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan pengaruh tertentu. Jadi atmosfer sport ini, kajian seluruhnya itu berkaitan dengan suasana.
di toko tersebut. Yang berikut itu positive emotion. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang dapat melibatkan ketergangguan psikologi, pengalaman disadari dan ekspresi perilaku. Dewi et al. Tahun 2016, emosi berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, namun terjadi pada intens. Menurut Adrianto et al. 2016, secara umum emosi terdapat di dalam diri manusia terdiri dari dua bagian, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Yang berikut itu impulse buying. Impulse buying menurut Sari dan Indrawati tahun 2002 menjelaskan bahwa impulse buying adalah tindakan pembelian yang sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari pertimbangan atau niat pembeli yang terbentuk sebelum memasuki toko. Slide yang berikut itu kerangka penelitian atau kerangka berpikir. Seperti dilihat pada slide itu, X1-nya itu hedonic shopping motivation, X2 fashion improvement, X3 store atmosphere, dan Z atau intervening-nya positive emotion, Y-nya impulse buying. Jadi terdapat pengaruh antara X terhadap Z dan Z terhadap Y. Yang berikut itu metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil hari ini, metodenya itu metode kuantitatif. Sedangkan populasi yang saya ambil sini itu konsumen outlet biru. Terus sampel yang saya ambil itu 100 orang yang pernah berbelanja di outlet biru minimal 2 kali. Dan berikut teknik pengumpulan data itu menggunakan kuesioner. Terus teknik analisis data menggunakan statistika deskriptif atau SPS tahun 2016. Yang berikut itu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu uji validitas. Uji validitas sendiri yaitu menunjukkan bahwa R hitung per item pertanyaan bernilai positif dan lebih dari R tabel yaitu 0,197 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas tersebut adalah valid. Artinya butiran pertanyaan dalam kuesioner dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Yang berikut itu uji reliabilitas. Itu menunjukkan bahwa semua variabel menghasilkan nilai alfa lebih dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji reliabilitas tersebut adalah reliable. Artinya butiran pertanyaan dalam kuesioner memiliki konsistensi untuk mengukur konstruk atau variabel penelitian. Yang berikut uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Seperti kita lihat bahwa nilainya lebih besar dari 0,001, nilai p-value-nya lebih besar dari 0,001. Artinya bahwa dapat disimpulkan bahwa residual distribusi normal. Hal itu dapat dilihat dari nilai p-value lebih besar dari alfa yaitu lebih besar 0,001, lebih besar dari 0,05. Yang berikut itu uji multikorelalitas. Yaitu seperti dilihat pada PPT saya itu, variabel hedonic shopping motivation memiliki nilai VIF 4,072, fashion improvement dengan nilai VIF 3,853, store atmosphere dengan nilai VIF 2,593, dan positive emotion memiliki nilai VIF sebesar 5,263. Yang berarti bahwa ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikorelalitas antara variabel independen dan model regresi. Yang berikut yaitu uji heteroskoedastisitas, yaitu dengan nilai variabel hedonic shopping motivation dengan uji Glatzer dengan nilai 0,998, fashion improvement dengan nilai 0,619, store atmosphere dengan nilai 0,991, positive emotion dengan nilai 0,248. Nah, hal itu menunjukkan bahwa keempat variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,5. Maka dari tabel atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskoedasitas. Itu pembentukan model regresi. Dengan ini, seperti pada slide di tabel, dengan ini model menunjukkan bahwa apabila variabel hedonic shopping motivation, fashion improvement, dan store atmosphere dan positive emotion bernilai konstan, maka impulse buying menurun sebesar 0,429. Terus setiap terjadi kenaikan hedonic shopping motivation X1 dan diikuti kenaikan impulse buying sebesar 0,149, apabila variabel lain diasumsikan tetap semakin banyak hedonic shopping motivation maka semakin baik impulse buying. Terus setiap kali terjadi kenaikan fashion improvement X2 akan diikuti kenaikan impulse buying sebesar 0,131, apabila variabel ini diasumsikan tetap semakin banyak fashion improvement maka semakin baik impulse buying. Terus setiap terjadi kenaikan store atmosphere X3 akan diikuti kenaikan impulse buying sebesar 0,002, apabila variabel ini diasumsikan tetap semakin banyak store atmosphere maka semakin baik impulse buying. Yang berikut itu setiap terjadi kenaikan positive emotion atau Z akan diikuti dengan kenaikan impulse buying sebesar 0,474, apabila variabel lain asumsi tetap semakin banyak positive emotion maka semakin baik impulse buying. Yang berikut itu uji F. Dari hasil uji ANOVA atau uji F tes pada hasil kali ini menghasilkan nilai F hitung sebesar 83,074 dengan tingkat signifikasi atau p-value sebesar 0,00 atau kurang dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa hedonic shopping motivation, fashion improvement, store atmosphere, dan positive emotion secara simultan berpengaruh terhadap impulse buying. Yang berikut itu uji T. Uji T artinya bahwa seperti dilihat pada slide yang di depan, yaitu nilai p-value antara setiap variabel yaitu lebih kecil daripada 0,05. Yang berarti bahwa keempat variabel ini berpengaruh signifikan dan positif terhadap impulse buying. Yang berikut yaitu uji Sobel. Uji ini dilakukan dengan uji kalkulator menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Maka menunjukkan bahwa variabel positive emotion atau variabel intervening itu mampu memediasi keempat variabel tersebut terhadap impulse buying. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Z atau variabel intervening dapat mampu memediasi ketiga variabel tersebut terhadap impulse buying. Yang terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat pengaruh positif dan signifikan hedonic shopping motivation terhadap impulse buying pelanggan Outlet Biru Yogyakarta. Yang berikut terdapat pengaruh positif dan signifikan fashion improvement terhadap impulse buying pada pelanggan Outlet Biru Yogyakarta. Yang ketiga terdapat pengaruh positif signifikan store atmosphere terhadap impulse buying. Jadi berdasarkan uji tersebut keempat variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap masing-masing
masing-masing variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tersebut memiliki pengaruh semua terhadap variabel-variabel yang ada di penelitian saya kali ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat membantu untuk meluruskan hasil saya pada kali ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.